warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Sinta, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan menampilkan mengenai aksi nyata saya pada modul 2.1 tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti dari sebuah keberagaman yang ada pada murid, sehingga semua murid diperlakukan sama. Saya tidak peduli apa kesukaan mereka, kemudian bagaimana gaya belajar mereka, dan apakah mereka sudah siap dalam menerima pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menyadari bahwa seorang guru haruslah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid, baik itu dari segi gaya belajar, kesukaan mereka, minat, maupun bakat. Oleh karena itu, dalam video ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat meningkatkan minat serta keinginan siswa dalam belajar. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan dan saya bagikan. Hasil tes diagnostik menyimpulkan terdapat 6 anak dominan gaya belajar visual, 7 anak gaya belajar auditory, dan 7 anak gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5B pada mata pelajaran IPAS, ruang lingkup materi rantai makanan. Di awal pembelajaran, saya seperti biasa melaksanakan pembelajaran diawali dengan mengajak siswa berbaris di depan kelas. Kemudian saya menyapa, menanyakan kabar mereka. Selanjutnya saya mengajak siswa untuk berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Setelah itu, saya juga mengabsen siswa. Setelah saya mengabsen siswa, saya menjelaskan tujuan dan manfaat dari pembelajaran rantai makanan pada saat itu yang saya laksanakan. Tidak lupa juga saya mengaitkan materi terdahulu dan juga mengingatkan kesepakatan kelas pada saat itu juga. Dan bukan itu saja, saya juga melaksanakan penilaian. Untuk lebih jelas, kita simak video berikut ini. Cepat gerak. Siap gerak. Cepat gerak. Gerak, gerak. Siap. Beri salam.
bisa hidup tanpa manusia lain? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Sekarang pertanyaannya, tadi makan apa Dini? Dini makan apa tadi? Tadi pagi makan apa? Tadi katanya makan apa coba? Mie telur. Telur dari mana coba? Ayam itu hewan kan? Berarti kita hidup butuh makhluk hidup yang
materi bacaan untuk kelompok visual, kemudian untuk kelompok kinestetik dan auditori nanti silahkan kalian simak video yang akan Ibu tampilkan di layar depan. Nah, silakan pembukaan bacaan yang dapat kalian baca dan sumber materi tentang rantai makanan. Silakan kalian baca. Baik anak-anak, setelah kalian tadi menyimak pemaparan sedikit tentang rantai makanan dari Ibu, sekarang silakan bagi yang lebih menyukai seperti kelompok kinestetik dengan audiovisual, sini Ibu berikan video pembelajaran, silakan disimak ya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara selama menuju dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurang. Silakan perhatikan. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ulat akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Dalam hal ini adalah jamur atau fungsi. Kemudian sisa dari elang yang diuraikan oleh jamur akan Demikianlah video yang akan tentang berisi
Kaki pacala ibu ngitungnya. Nah ini kan. Lihat itunya, lihat di soketnya. Mana sini? Kena Dina aku lama-lama. Kena Dina. Bu. Bu. Besar-besar. Ini ada kata koyak. Oh, Dini nebeng. Dini nebeng. Dini. Nah, Ibu. Kamu beli jangan. Dah Kilo. gunting, sen. Ayo, lepetin. Itu no, yang itu no, yang lagi nongol, yang lagi. Uji Bu baik kalau Dini. Ini ini guntingnya. Siapa tuh Al, gunting ini Al. Nah, tempel lagi. Dan dah jadi ada.
Demikianlah video aksi nyata saya modul 2.1 mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Semoga dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, serta siswa belajar lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa, gaya belajar, serta minat siswa. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.